Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku semua? Jumpa lagi dengan saya Ibu Sumiani dalam mata pelajaran fikih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan haram dengan baik dan benar. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan halal dan haram berdasarkan dalil dan contoh yang nyata. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis hikmah di balik perintah mengkonsumsi makanan halal dan larangan mengkonsumsi makanan haram. Diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap selektif dan hati-hati dalam memilih makanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan ajaran agama Islam. Alhamdulillah anakku semua, insya Allah Ibu Guru yakin kalian sudah tahu apa itu halal. Dan insya Allah fokus kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang makanan halal, pengertian makanan halal, dasar hukum makanan halal, kriteria dan macam-macam makanan halal, contoh makanan halal, membiasakan mengkonsumsi makanan halal, dan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Pengertian makanan halal. Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Adapun makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti menjadi seorang pedagang yang jujur, tidak menipu dan tidak mencuri. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Dasar hukum makanan halal. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman hanya kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 168 Allah juga berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ananda semua jelas di sini Allah memerintahkan untuk manusia itu selalu mengutamakan yang halal dan baik. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu seperti mencuri, ya, menipu dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Kemudian Allah juga berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik
dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Pada ayat yang lain Allah pun berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Selanjutnya, kemudian Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah berfirman di Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar hanya kepadanya kamu menyembah. Jadi anak-anakku semua, ayat-ayat yang telah Ibu Guru bacakan tadi itu menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dan jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mencuri dan sebagainya. Ingat, mengapa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik saja? Karena ini berkaitan dengan ibadah kita dan kesehatan kita. Sesuatu yang haram yang masuk di dalam tubuh itu akan berpotensi tertolaknya ibadah kita kepada Allah, dan juga bisa merugikan kesehatan kita sendiri. Tapi jika rezeki yang halal yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh, insya Allah selain tubuh kita sehat, segar, kita juga insya Allah senantiasa mendapat bimbingan dari Allah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita di muka bumi ini. Alhamdulillah. Selanjutnya akan membahas tentang kriteria dan macam-macam makanan halal. Makanan halal kriterianya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya atau li zatihi. Jadi berarti makanan halal menurut zatnya itu berarti pada dasarnya makanan itu memang sudah halal. Memang makanan itu sudah halal atau dihalalkan oleh Allah ya. Jadi yang termasuk dalam makanan halal zatnya itu ketika makanan itu baik, tidak najis dan tidak menjijikan. Kemudian makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan yang tidak membahayakan kesehatan, tidak merusak akal dan akidah. Kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan tumbuh-tumbuhan, buah dan sayuran yang tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Kemudian halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal apabila zatnya halal. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui riba,
jual beli yang tidak jelas spesifikasinya seperti jual beli sistem ijon, terus jual beli miras dan narkoba, terus main judi atau togel, ada lagi suap menyuap. Nah, hal ini tentu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga cara memperolehnya dengan menipu atau bermain curang ya. Nah, kriteria yang ketiga yaitu halal cara pengolahannya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak bekas yang digunakan untuk memasak makanan haram ya, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Atau contohnya seekor ayam yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ayamnya itu halal, sudah dihalalkan oleh Allah, tetapi cara pengolahannya pada saat disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, maka ayam yang tadi itu bisa menjadi haram untuk dikonsumsi. Atau ayam tadi dikonsumsi dengan disembelih dengan menyebut nama Allah, tetapi pada saat pengolahannya, pada saat mau memasak ya, mau menggorengnya itu mohon maaf ya, mau menggoreng misalnya dia menggunakan minyak babi, mohon maaf ya minyak babi, karena dalam syariat Islam itu babi itu diharamkan ya. Jadi pada saat menggunakan minyak babi tadi untuk menggoreng, maka daging ayam yang tadinya halal itu bisa menjadi haram dikonsumsi, atau menggunakan bekas belangan atau wajan yang digunakan sudah digunakan untuk tadinya misalnya memasak babi, memasak anjing, mohon maaf ya, memasak babi atau anjing, maka kemudian digunakan untuk memasak daging ayam tadi, maka bagi kita umat Islam makanan tadi itu ayam tadi bisa berubah menjadi haram. Kita akan membahas tentang contoh makanan halal. Ya, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 5 Allah sudah menyebutkan contoh-contoh makanan halal seperti daging dan ikan. Silakan untuk memastikan kebenarannya, silakan Ananda membuka Quran surah An-Nahl ayat 5. Kemudian juga di situ Allah sudah menjelaskan tentang buah dan sayur-sayuran yang boleh dikonsumsi atau halal untuk dikonsumsi ya bagi umat Islam. Yaitu terdapat di Quran surah Al-Fatir ayat 12. Jadi Ananda silakan buka Al-Qur'annya dan lihat kembali untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Tentunya jangan makan dari hasil kecurangan. Jangan suka berbuat curang untuk mendapatkan rezeki. Jangan menipu orang untuk mendapatkan rezeki. Ya, yang halal-halal saja. Walaupun sedikit kita harus tetap bersyukur. Nah, kemudian makan makanan halal secukupnya. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi makan makanan halal secukupnya. Tadinya yang halal itu bisa berubah menjadi haram kalau berlebihan ya. Allah kan sudah mengatakan jangan kau membunuh dirimu sendiri kan. Jadi jangan. Kalaupun itu sudah halal, tidak boleh kita makan berlebihan. Misalnya seperti ini ya. Di pesta, ya. Suatu pesta kita ke pesta misalnya, jangan kita. Misalnya ada orang ke pesta, terus di pesta itu pada saat istirahat makan, pertama orang itu ambil daging dulu ditaruh di lapisan bawah, kemudian dia ambil lagi nasi, lalu ditaruh di atas daging, lalu dia ambil lagi daging, tutup sama nasi, ambil lagi daging, tutup sama nasi, sampai 3 susun itu makanannya di piring, dagingnya di piring sama nasi. Lah, kemudian itu dimakan, dikonsumsi. Makanannya oke, itu halal ya. Makanannya itu halal, tetapi itu kan berbahaya untuk kesehatan. Nanti setelah habis makan daging, ternyata dia punya penyakit rematik, ada jantung, ada darah tinggi, bisa kan dianfal penyakitnya. Nah, jadi seperti itu makanya tidak boleh makan berlebihan. Rasulullah, Allah juga melarang untuk makan berlebihan. Begitu juga dengan minuman air putih ya.
minuman itu halal, air putih itu halal, sangat halal sekali. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak, itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Bisa berubah nanti kondisinya menjadi haram. Misalnya ada orang yang target dalam sehari dia mau habiskan 1 galon air minum. Bukan cuma kembung, modar itu orangnya. Ya, jadi yang sedang-sedang saja ya, jangan berlebihan. Ya, selanjutnya, nah itu hindari makanan yang membahayakan tubuh. Nah, hindari. Misalnya gini, pagi-pagi orang sudah pada makan es. Ibu tidak bilang minum es karena di sini posisi esnya bukan es yang cair ya, tapi yang padat, dimakan, dikunyah, digigit gitu ya. Nah, itu juga berbahaya. Es pagi-pagi kalau digigit ngilu giginya gitu. Terus bisa menyebabkan apa? Flu ya, sakit kepala dan sebagainya. Jadi itu harus dihindari. Itu berbahaya untuk tubuh. Ada juga misalnya makan yang pedas-pedas ya, makan rica ya, jadi pedas kan, saking enaknya makannya banyak banyak banyak, akhirnya muncul atau timbul penyakit mah ya. Kalau sudah sakit begitu juga es, orang minum es pagi-pagi, makan es pagi-pagi, nanti kalau sudah sakit aktivitasnya itu terhambat, nanti tidak bisa belajar, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa beraktivitas ya. Yang paling parahnya itu nanti tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga yang apa namanya? Yang berbahaya bagi tubuh itu makanan yang haram ya. Itu hindari makanan yang membahayakan tubuh. Nah, jadi jangan makan hasil curian, jangan makan hasil menipu. Walaupun itu halal ya, tapi kalau hasil curian, hasil menipu, hasil merampas itu tidak baik. Nah, gitu ya sayangnya. Nah, anakku semua, selanjutnya menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki ya. Barakallahu fikum, sudah semua mencakup. Jangan mencuri, jangan menipu. Itu artinya jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Nah, misalnya gini, ada kadang di dalam kelas itu tanpa kita sadari, nak, ternyata hal itu tidak boleh atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Misalnya di dalam kelas ya, dari olahraga capek ya, dari olahraga capek haus, masuk di dalam kelas, dia tidak bawa air. Ternyata yang bersangkutan tidak bawa air minum, tapi ada airnya temannya. Nah, di situ posisinya ada temannya, tapi caranya meminta tidak diiyakan dulu sama temannya, langsung diambil. Misalnya gini, Fulan, saya minta air. Belum sempat Fulan bilang iya atau mengiyakan, nah dia langsung ambil airnya, langsung diminum. Nah, itu tidak dibenarkan juga dalam syariat Islam ya. Nah, ada juga hal kecil yang tanpa disadari oleh kita itu apa namanya? Bapalak ya, atau pajak kecil-kecilan, 1.000 dulu, 2.000 dulu. Yang seperti itu, nanti kalau temannya tidak kasih, nanti dia marah. Kalau temannya tidak kasih, nanti dia tidak omong gitu ya, atau dia hasut teman-temannya, jangan kau teman itu ya, penikot diam, tidak usah bermain dengan dia. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu nanti sama dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Tidak boleh bapalak teman-temannya. Nih, nah, itu dilarang dalam syariat Islam. Itu nanti doa-doanya itu tidak akan dikabulkan. Nah, nanti kondisi kesehatannya menurun. Nanti ilmu tidak akan masuk dengan baik di dalam otaknya karena ada yang tidak baik masuk di dalam tubuhnya. Ada hal-hal yang dilarang oleh Allah yang masuk di dalam tubuhnya. Nanti biar sudah dijelaskan materi apapun tidak bisa dia terima dengan baik karena tertolak. Hidayah itu jauh dari anak-anak yang suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Nah, ada lagi satu yang Ibu mau sampaikan. Misalnya gini, di kantin sekolah ada penjual kan, kayak mas-mas itu jual pentolan dan banyak lagi yang dijual. Nanti kalau anak-anak sudah menyerbu mau belanja atau mau beli pentolan itu, kadang masnya itu tidak tahu yang mana sudah bayar, yang mana belum bayar. Nah, di situ kesempatan syaitan untuk menggoda anak-anak, ya. Dan di situ terujilah keimanan anak-anak, ketakwaan anak-anak.
Kalau dia mau mengikuti langkah syaitan, dia mengaku sudah bayar, padahal dia belum bayar. Tapi kalau anak-anak yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dia jujur nanti sama masnya. Mas, ini mas saya makan 5, saya bayar 5.000 mas ya. Atau mas tadi saya makan mas, sudah makan tapi saya belum bayar. Nah itu barakallahu fikum untuk anak-anak seperti itu. Dan apapun kondisinya, insya Allah ya, semoga kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah, agar senantiasa selalu berada di jalannya, di jalan yang benar ya, untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapat kesehatan fisik dan mental, insya Allah ya. Selalu mendapat kesehatan fisik dan mental. Kemudian, menumbuhkan perbuatan baik. Kemudian, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Insyaallah, amin. Anak-anakku semua, demikianlah materi yang sudah sama-sama kita bahas. Jadi sekali lagi Ibu Guru mengingatkan, silakan Ananda mencatat hal-hal yang belum bisa dipahami, atau ada Ananda yang merasa yang disampaikan Ibu Sumiani ini masih kurang. Nah, silakan kalian catat ketambahan materinya. Insya Allah akan kita bahas nanti di dalam kelas. Nah, anakku semua selanjutnya ada tugas yang harus anandaku selesaikan. Yang pertama, menjelaskan kembali apa arti makanan halal. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri makanan halal dari segi zatnya. Kemudian, menyebutkan contoh makanan halal beserta dalilnya. Kemudian, menyebutkan salah satu cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Kemudian menyebutkan hikmah dari mengkonsumsi makanan halal. Alhamdulillah, selamat belajar anak-anakku semua. Insya Allah sukses dunia akhirat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu kembali dalam materi makanan haram.